Seperti biasa, kita akan baca pergerakan saham bareng-bareng. Sebelumnya, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing, karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Oke, untuk yang pertama kita akan cek dulu IHSG hari ini ya. Dan untuk IHSG hari ini naik 0,6% ke level 7.091 ya. Dan untuk IHSG sepertinya masih uptrend hari ini, berhasil mempertahankan posisinya di atas support di atas 7.049. Kira-kira besok gimana? Kalau secara teknikal sih, kalau besok ya SG masih naik, akan ngejar area sini 7.173 ya. Kalau kita cek transaksi hari ini di IHSG tanggal 27 Oktober, secara keseluruhan asingnya net buy ya, asingnya masuk paling banyak di saham Bank BRI 226,2 M, kemudian di Sul Adaro 140 M, Bank BCA 70 M, Akra Bumi. Ini untuk nominalnya bisa kita lihat bareng-bareng. Dan yang paling banyak dijual asing untuk hari ini ada Astra, KLPF, BP Tower, AS Hardware ya. AS Hardware aslinya net sell ya 12,4 M, nggak terlalu banyak. Jadi secara keseluruhan untuk hari ini asingnya masuk lagi di IHSG ya. Ini cukup baik, walaupun untuk valuasi transaksi IHSG hari ini nggak terlalu besar ya untuk valuasi transaksinya, cuman asingnya masuk net buy, jadi untuk IHSG masih naik. Kemudian untuk besok gimana kalau asingnya masih naik? Kalaupun naik terus untuk IHSG, target kenaikannya bisa ke 7.173. Kita lihat aja besok. Oke, itu untuk IHSG. Kemungkinan sih besok ya harusnya masih hijau. Selanjutnya yang pertama kita akan cek saham AS Hardware ya. Dan untuk saham AS Hardware hari ini cukup menarik, tadi naik ya, naik habis itu turun lagi. Untuk aslinya net sell ya, tadi net sell 12 M, jadi naiknya itu aslinya keluar ya. Kalau kita cek transaksinya, siapa yang jadi market maker AS Hardware hari ini? Hari ini tanggal 27 Oktober secara keseluruhan diakumulasi oleh CC ya untuk AS Hardware. Yang jadi market maker utamanya YP, CC, YU. YP-nya net sell 1,1, jadi untuk YP ini scalpingan hari ini di saham AS Hardware. Kemudian CC-nya akumulasi, ya nggak akumulasi banget ya, soalnya untuk valuasinya 39 M dan net buy 20,6 ya. CC akumulasi ya di saham AS Hardware. Kemudian YU net sell 19,9. Kalau diperhatikan sih sebenarnya hari ini akumulasinya nggak banyak-banyak banget ya. Kemungkinan untuk besok gimana? Kalau kita cek dari tanggal 24 untuk AS Hardware yang pegang barang paling banyak CC udah net buy 39 M dan hari ini masih net buy, tapi secara keseluruhan kalau kita cek dari tanggal 24 Oktober YU net sell 67 ya. Jadi dalam satu minggu terakhir ini untuk AS Hardware masih ada yang distribusi, tapi harganya naik. Kemungkinan untuk besok sih ya, untuk resisten terdekatnya di area sini ya. Setelah histori resisten terdekatnya di 600, jadi lihat aja besok. Sekiranya besok nggak bisa breakout di atas 600, ada kemungkinan untuk AS Hardware kembali lagi turun ya, konsolidasi di area sini. Untuk supportnya sih kalau secara Fibonacci masih cukup jauh di 3.800. Kita lihat aja besok ya, perhatikan aja level 600. Kalau berhasil breakout di atas itu ya bisa naik lagi lebih tinggi, tapi kalau gagal breakout mending wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham AS Hardware. Selanjutnya kita cek saham MPPA ya. Dan untuk MPPA hari ini naik cukup tinggi, 24% ya, naik 24% ke harga 144. Tadi sempat ke level tertingginya di 154, cuma ditarik turun lagi plus di 144. Setelah histori ini emang area support ya, ini di 115 ini area supportnya untuk MPPA. Ini area sini area support. Kira-kira hari ini yang naikin siapa? Kalau kita cek transaksi MPPA hari ini, hari ini tanggal 27 Oktober secara keseluruhan walaupun naik 24%, ini bisa kita lihat di sini yang akumulasi itu BK cuma 3,8 ya, dan net buy sama net sell hari ini sebenarnya hampir balance.
2 tambah 2 tambah 1, 5. Ya ada akumulasi cuman nggak terlalu banyak ya untuk MPPA hari ini, dan yang jadi market makernya YPMG. YP-nya scalpingan, valuasinya 47M dan cuman net sell 15 juta aja, sedangkan MG valuasinya 18M dan cuma net buy 453 juta aja. Average di 140, floating profit 4 poinnya untuk MG. Jadi kemungkinan besok gimana? Sebenarnya ini belum ada yang akumulasi ya, untuk hari ini belum ada yang akumulasi. Kalau kita cek dari tanggal 24 untuk MPPA, tanggal 24 ada. Ya sebenarnya akumulasinya juga belum terlalu banyak ya. Si BK ini aja naik 4,9. Yang jualan juga lumayan banyak, ini RE, KG, AR, KZ ya. Jadi untuk MPPA itu aslinya net sell ya kalau dalam dari tanggal 24. Dan hari ini sebenarnya akumulasinya nggak terlalu banyak, dan yang jadi market maker itu scalpingan ya. Amannya kalau mau masuk di MPPA buat scalping aja ya. Kemungkinan sih untuk besok masih bisa dibuka hijau dulu untuk MPPA, tapi hati-hati. Habis itu ada kemungkinan turun kalau menurut saya ya. Kalau secara historis sih, perhatikan besok kalau berhasil breakout di atas 153 ya, level tertingginya hari ini 154 ya. Ya kalau berhasil breakout di atas 154 untuk MPPA, target kenaikannya bisa ke area sini 171 ya, ini area resisten MPPA secara histori. Tapi kalau gagal breakout di atas 154, mending wait and see aja dulu, mengingat market makernya itu scalpingan di saham MPPA dan belum ada yang akumulasi ya. Kalau kita cek tadi untuk datanya dalam 1 minggu terakhir ini juga belum ada yang akumulasi. Oke, itu untuk saham MPPA. Perhatikan saja level ini, kalau mau masuk mending nunggu breakout di atas 154. Tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham Sido, dan untuk saham Sido hari ini juga naik lumayan. Untuk Sido hari ini naik 3%, 3,5% dan berhasil breakout di atas resisten ya. Jadi untuk saham Sido hari ini berhasil breakout di atas 725. Kira-kira siapa yang jadi market makernya? Kalau kita cek transaksi Sido hari ini, itu hari ini tanggal 27 Oktober. Oke, kalau kita perhatikan sebenarnya akumulasinya nggak terlalu banyak ya hari ini di saham Sido. Tapi kok bisa naik ya? Kalau kita cek di sini ternyata aslinya net buy ya. Jadi untuk Sido itu masih sama seperti yang zaman dulu-dulu. Jadi untuk harganya itu tergantung apa ya, asing ya. Jadi kalau asingnya mulai masuk di saham Sido itu harganya kemungkinan mulai naik ya. Jadi kemungkinan yang bikin Sido naik itu yakni IZP, KZAK. Asingnya net buy hari ini lumayan di saham Sido. Net buy berapa ya? Hari ini di saham Sido untuk asingnya net buy 14,1 M ya, lumayan banyak. Jadi kemungkinan untuk besok gimana? Kalau besok asingnya belum jualan itu masih bisa naik lagi ya. Malahan kalau asingnya masuk, untuk target kenaikan Sido resisten selanjutnya ada di area sini 800, target kenaikan Sido ya kalau asingnya masih terus naik, dan supportnya masih di sini di 725. Jadi kalau besok saham Sido koreksi turun dan berhasil di area sini itu kira-kira nggak bisa breakdown ya. Kalau mau masuk itu momen cukup bagus ya di area support 725. Oke, itu aja untuk saham Sido ya hari ini. Yang bikin naik itu ya karena asingnya mulai masuk lagi di saham Sido, dan itu cukup bagus kalau asingnya udah mulai masuk lagi di saham Sido. Mengingat dulu pas trennya Sido itu cenderung uptrend bullish, itu yang pegang barang itu, yang melakukan pembelian itu didominasi oleh asing ya. Dan ketika turun itu aslinya jualan terus. Hari ini udah mulai masuk ya, itu cukup bagus untuk Sido. Mudah-mudahan bisa naik lagi ke level 9, ke level 800 ya untuk resisten terdekatnya Sido. Oke, itu untuk saham Sido. Selanjutnya kita cek saham Goto, dan untuk saham Goto hari ini tadi cukup liquid ya untuk saham Sido, cuman secara technical masih konsolidasi di area sini ya, sesuai kita yang kemarin, prediksi kita yang semalam. Untuk Sido hari ini masih konsolidasi.
Kalau kita cek transaksinya untuk Sido hari ini siapa? Apakah ada yang akumulasi? Kok Sido Goto? Dan untuk Goto hari ini tanggal 27 Oktober secara keseluruhan udah ada yang akumulasi BK ya. BK masuk 24,6 M dan BK-nya ini BK lokal ya. Jadi BK lokal yang akumulasi. Ya, BK lokal masuk 27 M. Yang jadi market maker hari ini di saham Goto ada MG, tapi MG-nya net sell 1,4, BK-nya net B 24,M. Secara keseluruhan ada yang akumulasi ya di saham Goto hari ini. Dan untuk Goto ini kita tadi udah bikin video khusus ya, untuk linknya nanti saya taruh di deskripsi aja kalau yang belum nonton. Kemudian untuk besok gimana? Kalau kita lihat di sini untuk BK average-nya di 196. Floating profit 2 poin ya untuk BK. Jadi kemungkinan besok kalau menurut saya ya, besok Goto mungkin masih akan konsolidasi ya, tapi ya cenderung naik juga sih, soalnya hari ini ada yang akumulasi di CBK. Kalau kita cek dari tanggal 24 untuk saham Goto yang BK udah masuk 51,6 M ya, tapi kalau dari tanggal 24 ini masih di distribusi ya, cenderung distribusi, PD jualan terus. Dan untuk hari ini PD-nya net buy kecil 898 juta aja. Kemungkinan sih menurut saya untuk besok Goto kemungkinan masih akan konsolidasi ya, tapi harapan kita ya tetap naik ya, mudah-mudahan naik. Kalau secara teknikal supportnya masih di area sini 180 dan resistennya di area sini 220 ya, 230 lah ya untuk area resisten Goto. Jadi kalau lihat transaksi hari ini sih ada yang akumulasi, itu si BK masuk 24 M. Dan yang jualan ada CS, CC, YPX, AGR ya. Kemudian sih untuk besok konsolidasi, kalau nggak konsolidasi ya malah bisa naik ya. Mudah-mudahan seperti itu aja untuk saham Goto. Tapi kalau yang mau nyicil ya, ini harganya udah lumayan murah. Yang mau nyicil, tapi kalau yang masih mikir-mikir takut nanti pas Goto lock up diguyur sama investor besarnya ya itu nggak apa-apa ya, itu pilihan kalian ya. Ya bisa aja lihat video kita yang tadi bahas tentang Goto ya di bawah. Untuk bagaimana potensi Goto ke depannya. Oke, itu untuk saham Goto, kemungkinan sih untuk besok masih akan konsolidasi. Selanjutnya kita cek saham Bank BRI. Dan untuk saham Bank BRI hari ini naik, asingnya masuk ya. Jadi kemarin itu setelah nutup gap langsung dinaikin lagi ya. Secara teknikal ini sebenarnya cukup bagus ya, karena untuk Bank BRI kemarin pas uptrend itu ada gap up, diturunin dulu nutup gap biar naiknya itu kayak nggak ada hutang gitu loh. Besok kalau misalnya emang mau dinaikin lebih tinggi ya nggak ada beban harusnya, secara teknikal seperti itu ya, karena udah nutup gap yang di sini. Kalau kita cek transaksi hari ini siapa yang akumulasi di saham Bank BRI asingnya, di saham Bank BRI hari ini asingnya yang masuk ada BB ya, BB-nya ini BB asing. Kemarin BB lokal yang akumulasi, sekarang BB asing. Jadi BB versi lokal dan asing sama-sama melakukan akumulasi di saham Bank BRI ya. Jadi untuk hari ini saham Bank BRI diakumulasi oleh BB, AG, AK, BK, KZ dan mereka asing. Yang jualan ada ZP, YU, CC, YU, AZ-nya lokal, ZPCC-nya asing ya. Tapi secara keseluruhan untuk hari ini Bank BRI diakumulasi asing. Kalau kita cek dari tanggal 24 untuk saham Bank BRI, BB udah net B 267 dan BB-nya ini BB lokal plus BB asing ya. Jadi kemungkinan untuk besok sih untuk
masih bisa naik lagi ya, kemungkinan seperti itu untuk saham Bank BRI. Perhatikan aja level ini 104.590 itu area support untuk Bank BRI ya, 10 poin di bawah harga penutupan sekarang. Jadi semoga besok langsung dibuka hijau untuk saham Bank BRI. Kalau dilihat untuk candlenya hari ini sih nggak ada perlawanan buat ke bawah ya ini. Jadi harusnya besok masih dibuka hijau untuk saham Bank BRI ya. Dan tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Saya juga nggak menyarankan juga untuk beli atau jual karena saya juga nggak pegang untuk saham Bank BRI. Oke, itu untuk saham Bank BRI, tapi secara teknikal ini cukup bagus ya. Udah nutup gap yang kemarin. Selanjutnya kita cek saham Antam ya. Dan untuk saham Antam hari ini naik ya tadi. Naik cuman diturunin lagi, ada perlawanan ke bawah ya. Kalau dilihat hari ini Antam open gap atas ya, tadi open di harga 1820, sempat turun pas di area support tapi ditarik naik lagi ya. Ini untuk candlenya sih lumayan kuat ya untuk perlawanan ke bawah. Kira-kira besok gimana kalau kita cek transaksi Antam hari ini? Antam hari ini tanggal 27 Oktober secara keseluruhan ada yang distribusi KZBP, YP net sell dan RXZP net buy ya. Yang tapi asingnya masuk loh ini. ZP, AKBK, AI, CS versi asing masuk di saham Antam. Oke ya, jadi asingnya masuk, lokalnya distribusi ya. Kemarin juga saham Antam naik ya gara-gara asingnya masuk. Ya kan, dari kemarin tanggal 26 asingnya udah masuk cukup banyak, AK, BK, ZP, AK masuk 32M. Jadi cukup menarik walaupun si KZ ini distribusi 77M, cuman KZ-nya ini KZ lokal ya, KZ lokal. Jadi yang distribusi itu lokal di saham Antam untuk saat ini. Selama asingnya masuk terus di saham Antam ya sebenarnya nggak menutup kemungkinan untuk saham Antam bisa naik lagi lebih tinggi ya. Kemudian untuk besok gimana? Kalaupun turun, perhatikan saya level ini semoga nggak breakdown di bawah 1815 ya kalaupun turun. Tapi ya kemudian menurut saya untuk besok Antam akan konsolidasi ya, tapi kalau asingnya masuk lagi ya ada kemungkinan diangkat naik. Untuk target kenaikannya kalau masih naik terus untuk saham Antam, resistennya di area sini 1900 1905 ya, area sini area resisten Antam. Hari ini sih asingnya masuk ya, asingnya melakukan akumulasi di saham Antam. Dan tetap disclaimer kalau misalnya ada besok yang mau nyicil saham Antam nggak ya itu pilihan masing-masing ya. Di sini ada juga gap down yang belum ketutup. Oke, itu untuk saham Antam, perhatikan aja level ini semoga bertahan di atas 1815. Selanjutnya kita cek saham Medco. Dan untuk saham Medco hari ini naik ya, naik lagi ya. Nyetak rekor lagi untuk saham Medco ya. Kalau kita ngikuti saham Medco itu emang ketika konsolidasi di sini ada yang akumulasi ya. Untuk saham Medco kira-kira hari ini siapa yang jadi market makernya saham Medco? Hari ini tanggal 27 Oktober yang jadi market maker di saham Medco adalah YPAK ya, kemungkinan yang jaga harga yang naikin itu AK ya, karena AK di sini murni melakukan akumulasi. Ini cukup menarik, dimana AK-nya ini AK lokal tapi ya, yang akumulasi AK lokal 20M ini ya. Oh, bentar. Ya, jadi untuk AK lokal hari ini murni melakukan akumulasi ya. AK lokal valuasinya 20,2M dan net bet 20,2M ya. Jadi untuk AK lokal tidak melakukan selling hari ini di saham Medco, tapi AK asingnya jualan 5,2 ya. Jadi AK lokalnya yang melakukan akumulasi. Secara keseluruhan untuk saham Medco hari ini sebenarnya yang net buy sama net sell ini hampir balance ya. Ini YU jualan 17M dan yang di market maker hari ini di saham Medco adalah AK. AK secara keseluruhan ya, yang jadi market makernya AK net buy 14,9.
kemungkinan untuk besok gimana, karena hari ini ada yang akumulasi itu si AK lokal ya bisa jadi naik lebih tinggi ya. Kalau kita cek dari tanggal 24 untuk Midco secara keseluruhan dari tanggal 24 ada yang akumulasi ini si PD net 52M dan PD-nya itu PD lokal ya. Jadi untuk Midco itu yang melakukan akumulasi malah lokal ya. Kalau naik terus, nah ini udah lumayan tinggi sebenarnya untuk saham Medco ya, jadi perlu hati-hati kalau mau masuk ya. Dan ini sudah di area resisten juga ya sebenarnya ya. Untuk saham Medco 1150 itu pas di area resisten Medco ya. Jadi sebenarnya besok rawan koreksi ya, kalau kita lihat secara teknikal ini pas di area resisten ya 1150. Jadi kita lihat aja besok. Saran saya ya, ini cuma saran saya, kalau mau masuk di Medco mending nunggu breakout di atas 1150 berat. Dipastikan itu breakout ya, cuman lewat aja. Tapi menurut saya sih untuk besok ada rawan koreksi ya, mungkin habis naik walaupun candlenya hari ini cukup bagus, strong bullish ya. Ya bisa jadi besok bentuk candle kecil merah seperti ini, mungkin seperti itu ya untuk saham Medco untuk besok. Saya juga nggak tahu pastinya seperti apa, tapi kalau lihat hari ini market makernya masih net buy si AK ya hari ini. AK-nya kalau dari satu minggu terakhir dari tanggal 24 net buy 6,6. Jadi untuk AK itu ya ini ya kadang juga dia cenderung scalping ya. Dan untuk AK yang lokalnya hari ini walaupun tidak melakukan penjualan sama sekali, average-nya di 1141. Floating profit ya, floating profit 9 poin. Jadi kita lihat aja besok. Kalau saya sih amannya nunggu breakout aja ya, atau nunggu koreksi. Oke, itu untuk saham Medco ya. Tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini pas di area resistennya. Dan kalau kita lihat secara histori, setelah Medco itu bentuk candle strong bullish seperti ini, habis itu bentuk candle kecil merah ya, koreksi. Jadi kemungkinan sih untuk besok ada kemungkinan bentuk candle merah kecil untuk saham Medco. Oke, itu untuk saham Medco ya, tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham PTBA. PTBA hari ini konsolidasi ya. Tadi sempat open gap atas, open di harga 3.850. Habis itu turunnya belum nutup gap ya, kok nggak ditutup-tutup ya. Kalau turun terus ya mungkin akan konsolidasi di area sini. Kalau kita cek transaksinya hari ini di saham PTBA, PTBA hari ini tanggal 27 Oktober secara keseluruhan di distribusi CS, GR, net sell, dan CS ini murni distribusi ya di saham PTBA. Valuasinya 19,1 M. Ini yang versi lokal ya, CS lokal. Kalau secara keseluruhan hari ini di saham PTBA ya distribusi juga ya. GR, CS, net sell. Sedangkan CS asingnya net buy ya kayaknya. Ya, CS asing net buy 800 juta. AK, AO masuk ya. AK masuk 2,7 M, AO masuk 1 M. Kemudian BK, CC versi asing net sell. Asingnya juga net sell, cuman nggak terlalu banyak. Tapi secara keseluruhan untuk PTBA masih didistribusi. Jadi ada kemungkinan besok masih turun konsolidasi ya untuk saham PTBA. Kalau kita cek dari tanggal 24 juga cenderung distribusi, cuman nggak terlalu banyak-banyak banget ya. Cek dari tanggal 19 Oktober, coba kita cek dari tanggal 19 Oktober ketika PTBA itu dikonsolidasikan ya. Kalau dari tanggal 19 Oktober didistribusi oleh CC dan ditampung oleh ZP. ZP-nya ini ZP asing ya. Tapi asingnya juga banyak juga ya, ini yang keluar CC, AK, YU, BKR. Jadi mending wait and see aja dulu ya. Kalau menurut saya mending wait and see aja dulu. Mungkin PTBA karena habis melakukan akuisisi PLTU ya kalau nggak salah, itu dalam jangka waktu yang dekat itu kurang bagus ya, karena sebagian dananya itu digunakan untuk melakukan akuisisi, tapi untuk jangka yang lebih panjangnya itu pasti akan berdampak positif ya, harapannya seperti itu. Jadi kalau dalam jangka waktu yang pendek sih kemungkinan untuk PTBA cenderung slow down ya, kemungkinan sih seperti itu. Kita lihat aja
besok. Menurut saya untuk besok masih bisa turun untuk PTBA, mungkin turun, perhatikan saya level 3.700. Oke, itu untuk saham PTBA. Selanjutnya kita cek saham ENRGY. Dan untuk energi hari ini turun ya. Turun 2,3% ya. Kayaknya kita kemarin bahas ENRGY ya. Ini naiknya itu floating profit, itu yang melakukan kenaik yang menaikkan saham ENRGY. Hari ini ternyata ditarik turun lagi. Tapi ini masih di atas 334 loh. Ini close-nya masih di atas support ya. Jadi kalau hari ini distribusinya nggak terlalu banyak, harusnya besok masih bisa naik untuk ENRGY. Kalau kita cek transaksinya hari ini tanggal 27 Oktober di saham energi ada yang akumulasi AKBK Netbuy 11M 11M ya, dan AKBK-nya ini asing, jadi asing masih masuk ya, itu cukup bagus. Yang jadi market maker hari ini di saham energi MG-nya sebagian taking profit, tapi cuma 2M aja ya. Di sini MG valuasinya 50,2M dan net sell 2,1M aja. Secara keseluruhan untuk energi harusnya ada yang jaga ya, untuk harganya AKBK versi asing hari ini masuk 11M 11M. Kalau kita cek dari tanggal 24 untuk energi yang pegang barang paling banyak BKAK, dan keduanya hari ini masih masuk ya, walaupun untuk BKAK itu ya yang enggak murni akumulasi ya di PTBA di energi, kadang juga dia jualan ya sebagian taking profit. Kalau dilihat di sini untuk valuasi transaksinya BK 26M dan Netbuy 20M ya. AK Netbuy 50M valuasinya 50,9M dan cuma Netbuy 14,3M. Tapi secara keseluruhan dari tanggal 24 Oktober untuk energi ada yang masih ada yang akumulasi, dan ini juga masih di atas supportnya 334. Jadi perhatikan aja level ini 334. Kalau misalnya besok nggak bisa breakdown di bawah itu, ada kemungkinan untuk energi naik lagi ya, naik lagi lebih tinggi kira-kira seperti itu untuk energi. Target kenaikannya selanjutnya ya masih di area sini, kalau masih uptrend terus ya 410 ya, tapi perhatikan saja level 334. Oke, itu untuk saham energi. Selanjutnya kita cek saham Adaro. Dan untuk saham Adaro hari ini naik ya, naik 1,2% ya. Ini naiknya kecil-kecil terus untuk saham Adaro. Kayaknya berat banget ya buat naik langsung bikin candle yang bagus. Kalau kita cek transaksi hari ini untuk saham Adaro tanggal 27 Oktober secara keseluruhan, ini tanggal 27 Oktober diakumulasi loh, ini akumulasi lumayan banyak. CC Netbuy 44M, AK-nya Netbuy 42M, KZ Netbuy 15M, ZP Netbuy 13M, dan yang jualan hari ini di saham Adaro ada LG, SQ, YPKK. Secara keseluruhan akumulasi cukup lumayan ya hari ini di saham Adaro, dan asing semua ini yang masuk CC, AK, KZ, YU, ZP versi asing Netbuy di saham Adaro. Netbuy cukup banyak ya. Jadi ada kemungkinan besok masih naik lagi ya untuk saham Adaro. Yang jualan sih hari ini di saham Adaro ya, ini retailnya keluar ini 7,5M 6,7 ya. Retailnya udah mulai keluar, asingnya masuk ya, itu biasanya tanda-tanda saham mau naik ya, biasanya seperti itu emang. Jadi harusnya untuk saham Adaro besok masih dibuka hijau ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek SCMA lagi. SCMA hari ini konsolidasi ya, tadi sempat turun naik lagi ya. Jadi untuk SCMA gagal breakout resisten ya, jadi yang tadi udah taking profit di area sini itu menyelamatkan loss yang sekian ya, 0,8% yang nggak terlalu banyak emang.
Dan kalau dilihat transaksinya hari ini tadi sempat dibawa turun untuk SCMA memang, tapi ditarik naik lagi ya. Perlawanan ke atas juga lumayan kuat. Ini kalau kita lihat ekornya ya, pseudonya lumayan kuat untuk hari ini di SCMA. Kira-kira apakah ada yang akumulasi kalau kita lihat transaksinya hari ini di saham SCMA? Hari ini tanggal 27 Oktober secara keseluruhan didistribusi oleh BK dan BK-nya ini murni distribusi di saham SCMA ya. Net sell 13,9 M dan valuasinya juga 13,9 M. Jadi untuk BK tidak melakukan pembelian sama sekali di saham SCMA dan yang jadi market maker hari ini di saham SCMA, BK, PDCC ketiganya net sell. Ya, namanya besok asingnya juga net sell, ini BK asing jualan, BK lokal juga jualan ya. Ada kemungkinan besok masih bisa turun lagi untuk SCMA ya. Perhatikan aja level ini kalau mau masuk 230, kalau misal turun ke area situ ya, kalau misal turun ke area situ, tapi kalau besok market makernya menginginkan naik kan kita juga nggak tahu. Kalau naik resistennya masih di sini di 244, tapi kalau menurut saya sih untuk SCMA besok masih bisa turun lagi ya, kita lihat aja besok ya. Kalau nggak turun mungkin konsolidasi ya. Oke, itu aja ya untuk saham SCMA ya. Selanjutnya kita cek saham MLPL Multipolar ya. Hari ini cukup liquid untuk MLPL ya, untuk Multipolar cukup liquid. Wah, langsung naik 21% ya setelah bullish terus, setelah bearish terus. Kira-kira siapa yang naikin di saham Multipolar? Kalau untuk trennya, apakah ini cuma technical rebound aja? Ya, kalau secara technical sih resisten selanjutnya di arah sini 144 ya untuk resisten Multipolar, dan supportnya di area sini 134 ya. Kalau kita cek transaksinya hari ini di saham Multipolar, yang jadi market makernya, oh ini kalau kita perhatikannya sebenarnya akumulasinya nggak terlalu banyak loh. Ini yang net buy sama net sell ini hampir balance ya, jadi akumulasinya nggak terlalu banyak. Cuman market makernya net buy, yang jadi market makernya YP net buy 1,1 M. Dan kalau kita perhatikan YP scalpingan di saham Multipolar, jadi tidak melakukan akumulasi ya. Ini naiknya itu tidak disertai dengan akumulasi. Naiknya ini ya karena pinternya YP aja bikin harga ya. Selain YP, MG hari ini di market makernya MG, PD ya sama aja, mereka bertiga scalpingan hari ini di saham Multipolar. Tapi YP-nya masih net buy 1,1 M, average di 135. 135 di sini ya, deket-deket supportnya. Jadi untuk besok gimana? Ada kemungkinan besok sih kalau menurut saya itu akan dinaikkan dulu untuk Multipolar, tapi habis itu diturunin ya. Seperti itu mungkin akan ya seperti itu ya untuk skenario-nya, akan dibuka hijau dulu, habis itu kalau YP-nya taking profit turun, tapi kalau YP-nya masih belum taking profit ya masih bisa naik lagi ya, atau ada market maker yang ngakak ya bisa naik lagi. Tapi kalau lihat transaksi hari ini sih YP, MG, PD itu di saham Multipolar itu scalpingannya, jadi belum ada yang akumulasi. Yang masuk hari ini selain KI, AO, YP, DRNI ya. Ya sebenarnya retailnya belum banyak masuk ya di saham Multipolar, jadi mungkin jangan ketipu aja untuk masuk di saham Multipolar. Kalau saran saya ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk YP-nya average di 135 ya, 135 berarti floating profit nggak terlalu banyak ya. Untuk floating profitnya si YP hari ini 135, cuman floating profit 2,2% aja, jadi ya ada kemungkinan besok akan dibuka naik dulu, kemudian mereka
taking profit ya untuk marketnya. Skenario seperti itu. Perhatikan aja level ini. Kalau mau taking profit misal yang udah floating profit dan besok langsung hijau untuk MLPL ya, amannya taking profit aja sebelum duluan market makernya ya. Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalaupun turun aja perhatikan level 134 ini area support untuk multipolar. Dan ini aja untuk analisa kita hari ini ya, semoga bermanfaat. Terima kasih, tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing.